الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Mana jalan yang paling mudah? Mana jalan yang paling cepat? Mana jalan yang paling senang? Sebenarnya Bapak Ibu, kelima-lima jalan ini mudah dan senang semuanya. Tergantung anugerah, hidayah dan petunjuk saja. Ya. Jadi kita ambil satu, ya. Dari satu itu nanti kita hubungkan dia kepada lima itu supaya kita tahu, ya. Nah, dengan jalan mengenal diri. Ini kita ambil dulu. Nah, supaya kita bisa mengenal Allah, wajib kita ini mengenal akan diri. Nah, ya. Untuk mengenal Allah, Bapak Ibu, kita wajib mengenal akan diri. Siapa diri kita ini? Allah beritahukan kepada kita tentang diri kita. Kata Allah tentang diri kita ini, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu, dirimu itu adalah rahasiaku, dan akulah yang menjadi rahasia dirimu. Itu maksudnya, kalaulah diri kita ini adalah rahasianya Allah, dan diri Allah itulah sebenarnya diri kita, itulah sebabnya siapa yang kenal dirinya, pasti dia bisa mengenal akan Allah. Karena Allah itu sendirilah sebenarnya yang menjadi rahasia diri Bapak Ibu itu. Jadi tak payah Bapak Ibu untuk mencari-cari dan menemui Allah. Ya, Ustaz selalu katakan, ilmu yang paling mudah, ilmu yang paling gampang itu adalah ilmu mengenal akan Allah. Kalau dibilang sulit, kalau dibilang payah, yang sulit dan payah itu adalah mencari dan menemui akan diri. Kata kuncinya, kalau Bapak Ibu telah mampu menemui dan mengenal akan diri, insya Allah akan bertemu, bersuah dan bersobok dengan Allah itu. Contoh kata Ustadz, ya, kita tak perlu belajar namanya tentang pedas Bapak Ibu. Kenapa tak perlu kita belajar tentang pedas? Makan sela lado itu, lado lah itu Bapak Ibu. Makan cabai itu, maka basobok itu, padeh itu. Makan cabai itu, maka pedasnya akan bersuah. Makan selah garam itu, maka akan bersuah dengan asinnya. Itu maknanya. Kenalilah diri Bapak Ibu. Siapa yang telah mampu mengenali akan rahasia dirinya, maka ketika itulah berjumpa, bersua dan bersoboklah ia dengan Robnya itu. Itulah mudahnya. Begitu mudah dan gampangnya untuk mengenal Allah Bapak Ibu. Ya, kalau dibilang sulit, yang sulit itu adalah mengenal diri. Nah, inilah rahasia diri kita. Makanya siapa yang telah tahu dengan dirinya? Siapa yang telah kenal dengan dirinya? Pasti dia mengenal akan Tuhannya. Ya, siapa yang telah kenal diri, pasti dia kenal akan Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu, barang siapa yang telah kenal dia akan dirinya, faqad arafa rabbahu, pasti ia kenal akan Tuhannya. Makanya kenali dulu diri. Kalau udah kenal diri, siapa diri, pasti kita kenal akan Tuhan. Tapi kalau kita tak tahu dengan diri, bagaimana kita kenal akan Tuhan?
diri saja tidak tahu bagaimana kita akan mengenal Tuhan. Makanya Nabi selalu memberikan motivasi kepada kita. Nabi selalu memberikan semangat kepada kita. Apa kata Rasul? Arafun nas man arafu li nafsi. Manusia yang ma'rifat, manusia yang arif adalah manusia yang mampu mengenal akan rahasia dirinya itu. Itu yang dikatakan manusia yang arif atau yang ma'rifat itu adalah manusia yang mampu mengenal dirinya supaya dia bisa mengenal akan Tuhan. Siapa yang sudah mengenal akan Tuhan? Siapa yang telah berjumpa dengan Robnya? Siapa yang telah bertatap wajah dengan Tuhannya? Maka binasalah dirinya Bapak Ibu. Jadi siapa yang berjumpa dengan Allah itu binasa dirinya. Binasa ini apa artinya nih? Lenyap, hancur, mati. Ini dasarnya. Man arofa rabbahu fasadal jasad. Fasadal jasad. Man arofa rabbahu. Apa artinya? Siapa yang telah mengenal Robnya, siapa yang telah kenal Tuhannya, fasadal jasad, maka hancur binasalah akan dirinya itu. Hilang dirinya, lenyap dirinya. Apa maksudnya hancur binasa, hilang dan lenyap dirinya? Tidak ada lagi keakuan dirinya itu yang merasa dirinya yang berbuat. Itu maksudnya. Tidak ada lagi Bapak Ibu yang merasa diri Bapak Ibu itu yang wujud. Tidak ada lagi diri Bapak Ibu itu yang merasa diri Bapak Ibu itu yang sama basar, yang melihat dan mendengar, yang berkalam, yang mengetahui, yang berkuasa, berkehendak dan hidup. Apa sebabnya? Karena diri Bapak Ibu itu sudah betul-betul mati. Diri Bapak Ibu itu betul-betul sudah hancur, sudah binasa, sudah karam, sudah lenyap, atau sudah betul-betul hapus. Ini yang dimaksudkan Allah. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti kenal akan aku. Maksudnya apa tuh? Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal dengan aku. Maksudnya, apabila engkau merasa engkau yang wujud, pasti engkau tak kenal aku. Yang wujud itu aku sebenarnya. Kalau engkau merasa engkau yang sama basar, yang melihat dan mendengar, pasti engkau tidak akan kenal aku, karena yang melihat dan mendengar itu sebenarnya aku. Bila engkau mengatakan engkau yang berkata, yang mengetahui, berkuasa dan berkehendak, pasti engkau tidak mengenal aku, karena sebenarnya yang berkata, mengetahui, berkuasa dan berkehendak itu aku, kata Allah. Bila engkau merasa diri engkau yang hidup, pasti engkau tidak mengenal aku, sebenarnya akulah yang hidup itu. Namun sebaliknya Allah katakan, bila engkau bukanlah engkau, maka engkau pasti kenal aku. Kalau engkau sudah sadar, engkau sudah mengerti, sudah paham bahwa engkau itu tiada, engkau itu adalah buta tuli, engkau itu adalah bisu, bodoh, lemah, papa dan mati, maka ketika itulah engkau baru paham akan diriku, bahwa yang sebenar-benar ada itu aku. Kalau aku cuma yang sebenar-benar ada, aku yang sebenar-benar wujud, maka akulah sebenarnya yang melihat itu, akulah sebenarnya yang mendengar itu, akulah yang sebenarnya yang berkata,
Akulah sebenarnya yang mengetahui, berkuasa dan berkehendak serta hidup pada dirimu itu. Tak ada lagi dirimu di sana. Itu maksudnya. Makanya bukti orang yang telah mengenal Allah. Tidak ada lagi keakuan dirinya yang merasa diri yang berbuat di situ. Sekarang, kalau diri kita telah binasa, diri kita ini telah mati, ketika itulah betul-betul nyata Tuhan itu, Bapak Ibu. Sini kita buat, Bapak Ibu ya. Sini kita sambung. Kalau diri kita telah binasa, diri kita telah hapus, ketika itu betul-betul nyata Allah itu. Nyata. Apanya yang nyata sebenarnya, Bapak Ibu? Betul-betul nyata akan zatnya. Nyata akan sifatnya. Nyata akan asmanya. Nyata akan af'alnya. Nah. Kalau sudah nyata zatnya, sudah nyata sifatnya, asma dan af'alnya, lalu kemana Bapak Ibu memandang nyatanya zat, sifat, dan asma serta af'alnya Allah itu? Tempat memandang nyatanya zat, sifat, asma, dan af'alnya Allah itu, pandang dan tiliklah kepada insan. Kepada insan. Insan itu siapa tadi? Nah, manusia. Kalaulah insan itu adalah manusia, manusia itu dirinya kita, lalu siapa yang dikatakan diri kita tadi sebenarnya? Diri kita itu sebenarnya al-insanu sirri wa ana sirruhu. Dirimu adalah rahasiaku dan diri akulah sebenarnya menjadi rahasia dirimu. Maka untuk melihat zat, sifat, asma, dan af'alnya Allah itu kepada insan yang disebut namanya manusia. Kalau memang betul nyata insan itu tempat memandangnya zat, sifat, asma, dan af'al, kita lihat satu-satu. Nyatanya zat pada insan itu yang disebut namanya dengan syir. Jadi nyatanya zat ini pada insan yang disebut manusia itu disebut namanya sir, rahasia. Makanya dikatakan insan itu atau manusia itu disebut rahasia. Rahasia diri zat. Rahasia zat itu maksudnya. Yang kedua, kalau memang sifat itu betul-betul nyata pada insan, lalu sifat itu pada insan kemana tempat memandangnya? Tempat memandangnya itu pada ruh. Ruh inilah yang disebut sifatnya Tuhan itu. Ya. Kemudian yang ketiga, tempat memandang asmanya Allah pada insan itu pada hati. Jadi hati kita itu tempat memandang asma Allah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, tempat memandang af'alnya Allah pada insan itu nyata pada perbuatan tubuh. Jadi tubuh tempat memandang af'alnya Allah, hati tempat memandang asmanya Allah, ruh tempat memandang sifat Allah, dan sir tempat memandang zatnya Allah. Itu artinya bahwa kesempurnaan tempat memandang diri Allah betul-betul nyata pada diri insan yang disebut namanya manusia. Rupanya diri Bapak Ibu inilah kesempurnaan memandang nyatanya diri Allah itu. Namun Bapak Ibu bukan Allah. Nah, itu saya ingatkan. Ya, siapa yang sudah paham, siapa yang sudah mengerti
bahwa dirinya itu tempat kesempurnaan memandang dirinya Allah, maka tak boleh kita mengaku-ngaku bahwa kita ini Allah. Ya, tak boleh pula kita ini menyanding-nyandingkan diri kita ini dengan Allah, apalagi ingin jadi Allah. Nah, makanya pada saat kita paham, tanda orang yang paham itu Bapak Ibu diam, kata Rasulullah. Man arafallahu kalla lisanahu. Nah, ini kata Nabi. Man arafallah kalla lisanahu. Nah, siapa yang telah betul-betul kenal dia dengan Allah, bahwa Allah itu betul-betul nyata pada dirinya, nyata pada tubuhnya, nyata pada hatinya, nyata pada haru dan sirnya. Pada saat itu kalla lisanahu, keluh lidahmu. Jangan kamu sebut kamu itu Allah. Jangan kamu sebut dirimu itu Allah. Cukup diam. Diam di dalam paham. Ya. Kalau sudah paham Bapak Ibu, tak perlu lagi dijelaskan. Apa sebabnya kalau sudah paham tak perlu dijelaskan? Sebab kalau dijelaskan, maka menjadi tak jelas dia lagi. Menjadi kabur dia Bapak Ibu. Ya, menjadi tak mengerti kita lagi. Barang yang sudah nyata, barang yang sudah terang, barang yang sudah jelas, kalau diceritakan juga lagi menjadi tidak jelas dia lagi. Maka cukup paham aja, cukup mengerti aja. Itu yang Ustaz maksud. Ya. Sama namanya dengan nikmat. Bapak Ibu kalau sudah paham apa itu nikmat, perlukah Bapak Ibu jelaskan nikmat itu gimana? Enggak. Kalau Bapak Ibu jelaskan nikmat itu, makin tak jelas nanti paham nikmat itu. Ya, begitu memahaminya. Makanya ketika diri kita tidak ada lagi, pada saat itulah nyatanya diri Allah itu. Kalaulah diri Allah telah nyata, diri Allah telah wujud, maka ketika itulah Bapak Ibu dikatakan sholatnya itu telah ingat namanya. Ya, dikatakan telah ingat. Nah, nih, telah ingat. Apa ingat itu Ustadz? Nah, ini dijabarkan lagi supaya tidak jelas dia. Yang dikatakan ingat itu adalah tidak ingat. Ustadz ulang lagi. Yang dikatakan ingat itu adalah yang tidak ingat. Dan yang tidak ingat itulah yang sebenar ingat. Paham Bapak Ibu tuh? Makanya makin dijelaskan makin tak jelas dia. Yang sebenar ingat itu adalah tidak ingat. Yang tidak ingat itu yang sebenar ingat. Itu maksudnya. Kalau diambil pahamnya, diambil pahamnya. Kalaulah yang sebenar ingat itu adalah tidak ingat, dan yang tidak ingat itu yang sebenar ingat, maksud dari kalimat itu bahwa yang dikatakan ingat itu sadari sesadar-sadarnya bahwa yang ada itu hanya Allah. Saya ulang lagi. Kalau diambil pahamnya ingat itu, sadari sesadar-sadarnya bahwa yang ada itu hanya Allah. Kalau sudah Allah sebenar-benarnya yang wujud, Allah sebenar-benarnya yang ada, maka disitulah letaknya tidak ada lagi kata ingat, tidak ada lagi kata mengingat. Apa sebabnya? Karena mengingat dengan yang diingat satu wujudnya Bapak Ibu. Ya, yang mengingat dengan yang diingat satu juga wujudnya. Nah, satu wujudnya siapa maksudnya satu wujud itu? Tidak lain adalah Allah. Satu wujudnya itu Allah. Sekarang kalau wujudnya itu satu yang bernama Allah, namun setiap nama pasti nyata wujudnya. Nah,
Setiap nama pasti terang orangnya. Ini yang dikatakan al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama itu satu, Bapak Ibu. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.